kita yang ketiga dari Bung Budiman Sujatmiko. Mari Bung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas panitia Kongres Pejuang Perempuan Indonesia yang sudah mengundang saya. Saya bersama Pak Dadang, Pak Deden, Pak Agung, dan Ibu Amurwani, dan Mbak Vita, Wakil Gubernur Jawa Barat, Vita, teman-teman yang lama saya, banyak teman-teman lama yang sudah lama bertahun-tahun nggak bertemu, ternyata bertemu di sini. Jadi saya banyak juga aktivis perempuan pada ya juga. Padahal saya belum pernah fokus sepenuhnya pada isu perempuan. Tapi gini Bapak Ibu, tadi Ibu Amurwani Adada sudah menjelaskan fakta-fakta Komisi Perempuan Indonesia dan program pemerintah yang mengungkit peran serta perempuan Indonesia yang disebutkan fakta-faktanya, yang ongoing, yang sedang berjalan. Faktanya ada, dan short term solution atau short term solution juga, current solution, warisan masa lalu yang sedang berjalan. Nah, saya mengambil ke depan. Kenapa saya ambil ke depan? Untuk mengetahui agar kita ini kaum perempuan Indonesia sebenarnya bukan cuma perempuan, tapi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kalau ingin memperoleh peran strategis di kancah dunia sebagai bangsa, ada dua syarat. Kalau ingin jadi pemimpin yang berpikir strategis, ada dua syaratnya: ngerti sejarah dan ngerti ruang global, ngerti geopolitik, ngerti waktu sejarah. Kalau dalam fisikanya paham ruang waktu. Kalau seorang aktivis, seorang pegiat, seorang pemimpin, seorang tokoh tidak menguasai ruang dan waktu, dia bingung sedang ada dalam masa apa, dan bingung dia berada di mana. Tadi Ibu dan Prof sudah berbicara waktu. Nah sekarang kalau ke depan ngapain? Ke depan, menurut saya tema KPPI, kesetaraan dan kemandirian, ini penting banget. Ini cocok dengan obsesi pribadi saya. Saya itu punya 5 obsesi dalam hidup. Kebebasan manusia, itu obsesi pertama saya. Karena itu dulu saya juga aktivis pro demokrasi, agar ada kebebasan. Kedua, kesetaraan manusia. Karena itu waktu di DPR saya berjuang untuk undang-undang desa. Karena ini ada kesetaraan kota dan desa. Maaf kalau saya tidak terlalu banyak bicara kesetaraan laki-laki dan perempuan, karena waktu saya terbatas, pikiran saya terbatas, saya kesetaraan kota dan desa. Nah sekarang saya sedang ada di periode ketiga, obsesi saya ketiga, kemajuan manusia, human's progress. Bebas tanpa setara akan menciptakan hukum rimba. Setara tanpa maju akan menciptakan kebodohan dan keterbelakangan bareng-bareng. Sekarang ada di posisi gimana caranya membuat bangsa ini maju. Sekali lagi, kalau majunya itu terlalu banyak mungkin saya pusing. Yang saya agak maju ukurannya sederhana. Manusia bisa lebih cepat menyelesaikan masalah-masalahnya atau tidak. Manusia lebih tepat menyelesaikan masalah-masalahnya atau tidak. Bapak Ibu, Ibu-ibu,
Hari ini semua masalah bisa cepat selesai. Baik karena masalahnya dibenahi atau masalahnya dilupakan. Anggap saja itu benar, karena toh kalau salah tidak berbahaya juga. Nah, karenanya Bapak Ibu, jadi salah. Kedua, tentu di keluarga modern yang mengasuh anak ibu dan bapak, tidak sekedar ibu saja. Tapi sekarang saya mau bicara tentang peran ibu. Bapak Ibu, cucu-cucunya nanti, ponakan-ponakan nanti, ibu-ibunya nanti, anak-anaknya nanti akan hidup di sebuah era. Dan gak lama lagi, era di mana menyelesaikan masalah-masalah sosial sebagian besar akan diselesaikan oleh yang namanya mesin. Pengen dapat pekerjaan, pengen dapat kebahagiaan, pengen dapat hiburan, pengen dapat makan, mesin akan memasak lebih cepat dari ibu bapaknya. Mesin akan lebih tahu kebutuhan gizi anak-anaknya dari ibu bapaknya. Bahkan mesin akan lebih tahu situasi kejiwaan, kondisi biofisis anaknya daripada ibu bapaknya. Kalau sudah begitu, lantas di mana peran bapak ibu? Lantas di mana peran kakak perempuannya? Tantenya, budenya, eyang putrinya, ketika si anak lebih cepat kebutuhannya, lebih tepat diketahui oleh siswa. Di mana? Ini penting untuk dibicarakan karena ini menyangkut rasa nyaman generasi Indonesia ke depan. Dulu saya selalu mengatakan, bagi seorang anak laki-laki maksud saya yang kalah, ketika dia ke pangkuan ibunya, dia kembali menjadi pemenang. Setiap laki-laki yang kalah, dia akan menjadi pemenang kalau kembali ke pangkuan ibunya. Tapi apakah sekarang setiap laki-laki yang kalah atau perempuan yang kalah dalam semua pertarungan hidup akan kembali pada ibunya, kembali pada kakak perempuan? Dia bisa curhat dengan DeepSeek, bisa curhat dengan ChatGPT. Di China sekarang anak muda sudah merasakan mendapatkan teman emosional dari DeepSeek. Bisakah dalam kongres juang perempuan ini salah satu tujuannya adalah menjadikan kaum perempuan menjadi sahabat emosional terpercaya generasi muda Indonesia? Itu tantangan. Ini bukan sekedar bicara menambah jatah perempuan di parlemen, itu penting. Membuat perempuan bekerja di STPB, menambah banyak kursi, itu penting. Orang males punya anak, males berkeluarga, apa yang disiplin? Dan apa akibatnya secara ekonomi? Jepang mengalami stagnasi ekonomi. Jepang yang tahun 70-an penguasa manufaktur dunia, Sony, Toshiba, Toyota, Suzuki, semuanya dari tahun 70-an. Hari ini macet. Karena tidak ada kebutuhan, bukan cuma perempuan tapi laki-laki, untuk punya anak, untuk melanjutkan generasi. Banyak orang tua. Karena tidak ada kebutuhan juga aku untuk punya anak, untuk mencurahkan emosi. Karena belum juga si anak kalau besar melihat aku sebagai sahabat emosional yang terpercaya. Toh semuanya serba otomatis. Terpikir gak? Saya harap di Kongres Pejuang Perempuan yang sangat strategis ini menjawab soal itu. Karena akan terjadi bencana demografis, akibatnya membawa bencana ekonomi politik, akibatnya membawa bencana geoekonomi. Posisi Indonesia belum kuat. Jepang yang sudah pernah kuat itu turun, apalagi belum kuat. Ibarat take off itu belum stabil pesawatnya. Posisi di atas sudah turun. Bencana geoekonomi.
Ini harus dimulai dari apa? Dimulai dari mengembalikan kita semua, bukan cuma perempuan sih, saya juga, laki-laki juga, menjadi manusia, human being sebagai the most reliable and trustable partner bagi generasi. Karena itu saya serahkan kepada langsung saya ganti ke bawah. Kalau kita punya rasa cinta, tapi nggak punya cita-cita, tapi bisa mencipta, itu petualang. Ibarat cinta kemana-mana, nggak punya cita-cita ngawinin, terus mencipta anak di mana-mana, itu petualangan dong. Punya cinta, tapi punya cita-cita, kamu bisa mencipta. Kalau kita melahirkan manusia yang tidak punya rasa cinta, tapi punya cita-cita dan bisa mencipta, itu jadi teroris. Teroris cita-cita tinggi loh, bisa mencipta bom, tapi nggak punya rasa cinta, jadi teroris. Kalau kita menciptakan manusia cinta, nggak punya cita-cita, nggak jelas, tapi bisa mencipta banyak hal, jadi manusia robot. Kalau kita hanya menciptakan manusia yang punya rasa cinta, tapi gak punya cita-cita dan gak bisa mencipta, itu hedonis. Kalau tidak punya rasa cinta, hanya punya cita-cita, tidak bisa mencipta, itu pemimpi. Kalau tiga-tiganya gak ada, kita menggunakan aja. Gimana kita menciptakan manusia punya rasa cinta, cita-cita dan punya daya cipta? Itulah manusia yang harus kita lahirkan dari janinnya, from womb to tomb, dari rahim sampai batu nisan. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan manusia rasa cinta kalau mereka mendapatkan ikatan emosionalnya dari robot, dari ChatGPT, kalau nggak dari emaknya, kalau nggak dari kakak perempuannya. Nah, saya kira tugas menciptakan manusia yang punya rasa cinta, cita-cita dan daya cinta itu saya usulkan dari pusat Kongres Pejuang Perempuan Indonesia. Karena ini akan ditantangan 5 tahun lagi. Mesin-mesin akan lebih cerdas. Makanya saya tadi bilang ada 5 obsesi: kebebasan manusia, kesetaraan manusia, sekarang kemajuan manusia. Nanti sebentar lagi obsesi yang keempat adalah kedaulatan manusia. Manusia harus memperalat alam, bukan diperalat oleh alam, secerdas apapun alam itu. Maksudnya saya human sustainability, manusia jangan punah, manusia jangan kehilangan relevansinya. Punah karena bencana alam, punah karena nuklir, punah karena climate crisis, atau nggak relevan gara-gara while machine learning, human is only complaining. Jangan. Sementara mesin itu belajar, manusia perlu aja bicara, atau mager aja bicara, atau ngintri aja bicara. While machine learning, human should be learning. Ya, terima kasih. Terima kasih.